Salat Allah akan lanjutkan tadabbur surat Abasa ayat 5 sampai 11, yaitu bagian kedua. Awal bulan kemarin kita bahas bagian pertama, ini bagian yang kedua, dan mungkin 3 kali tiga bahasan ayat 5 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Yang dibahas pada Jumat pertama adalah sampai wa ma 'alaika alla yazzakka. Jadi amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazzakka. Sekarang wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu. Seperti sering kita temukan di dalam Al-Quran, kalau ada amma itu belum sempurna kalimatnya sebelum ada jawaban fa. Jadi wa amma man ja'aka yas'a itu teh can tamat kalakona wa yas'a, baru itu fa anta anhu talaha. Amma tunggu fa itu jawab amma. Baik, kita lihat wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man, perkataan amman sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang orang yang mendapat perhatian Rasul. Ceritanya kan dengan turun surat Abasa itu ada masyarakat yang mendapat perhatian dari Rasul, yaitu orang besar, kaya, dan ada juga orang yang kurang mendapat perhatian, yaitu Abdullah bin Maktumnya nama aslinya Atiq. Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu orang yang benar-benar mengharap pelajaran. Biasa-biasa saja. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum justru orang yang benar-benar mendapat perhatian, menginginkan peringatan, dan justru itulah orang yang kurang mendapat perhatian. Makanya di sini dikatakan wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran. Jadi orang yang diharapkan mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan orang yang tidak mendapat perhatian adalah amman ja'aka. Jadi yang mendatangimu dengan sengaja itu justru yang kurang mendapat perhatian. Ayat ini secara historis di dalam tarikh memuji orang yang beriman dan semangat belajar, semangat mempelajari risalah, utamanya Abdullah bin Ummi. Beliau adalah sahabat yang yas'a, serius
Sa'a yas'a. Makanya di dalam tawaf undar mandir dari Jabal Sofa ke Jabal Rahma ke Sofa Marwah, itu kan tawafnya suka disebut sa'i, sa'a yas'a. Walaupun di dalam istilah Al-Quran tawaf, tapi itu karena di situ ada semangat di dalam mundar mandir antara Sofa dan Marwah itu disebut sa'i atau yas'a. Serius ingin mendapatkan peristiwa beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Orang yang semangat sebagai pujian dan sanjungan baginya. Tentu saja bukan hanya beliau yang mendapat sanjungan, tapi siapapun yang semangat mempelajari Islam itu akan mendapat pahala di sisinya. Kan yang datang ke sini juga ke masjid ada yang semangat ya, sehingga datang sebelum waktunya, ada yang kewe lah paneri geus ustad ge can datang. Ustad ge can mulai. Jadi ada yang kewe lah kan pernah kayak geus ustad mulai baru. Begitu pula penceramahnya juga sinana jadi si jamaahnya Ustaz datang, Ustaz kan datang dan hanya Ustaz justru yang dipuji yang yas'a, yang punya kesemangatan gerak. Makanya abdi masih itu disebut yas'a sebelum waktunya siap dimulai beres yang dianggap yas'a itu baik yang tolak ilmu maupun yang mengajar. Diriwayatkan dari Abu Darda, sahabat Rasul yang 4 tahun 32 Hijriah, itu Rasul bersabda, man salaka thariq yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah wa innal malaikah atadau ajnihataha ridon li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfiru lahu ma fis samawati wal hitan fi jawfil ma wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar lailatan ala sa'il kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman warasu ilma faman akhoda bihaddin wafir man salaka thariqan, barang siapa yang meniti menjajagi kurang sunama salakate seseket cari jalan susah seleket thariqan jalan yatlubu fihi ilman mencari ilmu, mencari jalan, mencari titik jalan ilmu. Salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah, maka Allah akan membukakan jalan ke surga. Wa innal malaika dan malaikat atadau ajnihataha merendahkan
sayapnya ridon li talibil ilmi, karena senang puas atas orang yang tolab ilmu itu. Malaikat itu merendahkan sayap, itu lambang keriduan, kesenangan malaikat kepada yang tolab ilmu. Wa innal alim, dan orang yang mencari ilmu, hasil ilmunya, la yastaghfiru lahu, maka akan memohonkan ampun untuknya, man fis samawat, siapa yang di langit, wa man fil ardi, dan siapa yang di bumi, wal hitan, sampai ikan. Ikan juga memohonkan ampun, jadi apa yang di langit, apa yang di bumi, sampai ikan fi jawfil ma, di dasar lautan, ikut mendoakan bagi yang tolab ilmu teh. Jadi sekarang itu para malaikat merendahkan sayapnya pada kita supaya karena ridho, karena puas terhadap kita. Malaikat mendoakan juga lanfis samawat wa fil ard, termasuk juga ikan di dasar laut mendoakan. Wa inna fadlal alim, keutamaan orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, alal abid, dibanding orang yang ahli ibadah, yang ritual, kan pencari ilmu dan ibadah yang ritual, tekun kan orang ke masjid itu kan macam-macam. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu lihat yang datang ke masjid itu lebih senang ritual. Maksud saya apabila sudah salam, ya, apabila sudah salam, walaupun tolab ilmu sudah dimulai, tidak menghiraukan tolab ilmu itu wiridan, karena dia lebih senang ritual. Dan ya salah satu contoh umpamanya di Baitur Rahim. Di Baitur Rahim itu kalau pengajian subuh itu jamaah sholat subuh lebih banyak dari jamaah pengajian. Jadi karena begitu assalamualaikum pengumuman itu bubar, jadi tinggal sedikit, tinggal sedikit jamaah pengajian di Baitur Rahim. Jadi tidak semua jamaah sholat subuh pengajian. Karena apa? Karena mereka berpendapat bahwa wiridan lebih utama dari tolab. Jadi masjid-masjid itu memang punya karakteristik. Saya akan mengadakan pengajian itu rutin kalau ahad. Kalau ahad pertama di Alfitroh, itu ahad kedua di Panghegar. Nah, Panghegar dengan Baitur Rahim itu punya karakteristik yang sama. Di jamaah sholat subuh itu lebih sedikit dibanding jamaah pengajian. Di Panghegar juga sama, banyak yang bubar. Beda dengan di Al-Falah. Kalau Al-Falah itu jamaah pengajiannya lebih banyak daripada jamaah subuh. Jadi jamaah subuhnya cuma satu saf karena kan di pinggir sawah itu. Tapi begitu sudah dimulai pengajian, jol dari masjid yang lain, tempat-tempat yang lain. Dia punya karakteristik. Masuk juga di Darus Saadah, saya Sabtu kedua. Itu ibu-ibunya lebih banyak hadir setelah pengajian dimulai. Jadi kan ibu-ibunya ada sholat yang di rumah, nah, itu mulai pengajian, ini punya karakteristik. Dan gambaran juga kalau di masjid itu ada jamaah itu yang kalau pengajiannya yang sifatnya ritual itu penuh. Kalau itu jumlahnya sedikit.
Karena apa? Karena mungkin hadis ini kurang diterapkan. Jadi kalau berdasar hadis ini mah justru al-alim, orang yang berilmu, orang yang telah berilmu, itu lebih mulia daripada ahli ibadah. Makanya Imam Syafi'i itu menadaskan di dalam talabul ilmi itu afdolu min sholatin nawafil. Talab ilmu itu lebih afdol dari sholat nawafil, sholat tambahan, sholat. Jadi makanya di sini katakan fadlul alim alal abid. Makanya di sini abid, jadi yang seneng ibadah ritual, kurang seneng tolak ilmu. Afadil qamar lailatal badri ala sa'il waqt, bagaikan keunggulan qamar tanggal 14, bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Wa innal ulama, dan sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, sedangkan nabi lam dinaron, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan uang, dinar, dolar, rupiah, atau dirham. Tapi warasul ilma, mereka mewariskan ilmu para nabi itu. Faman akhodahu akhda bihaddin wafir, maka yang mengambil ilmu itu mengambil warisan terbanyak. Jadi hadis ini sebagai jaminan dari Rasul bagi umat yang senantiasa tolab dengan yas'a, itu yang berjalan dengan semangat menghadap Rasul untuk mendapatkan peringatan. Orang yang semangat meniti jalan mendapatkan ilmu dengan istilah man salaka thariqan yatlubuhi ilman, berdasar hadis ini mengandung dorongan agar terus-menerus usaha meraih keilmuan, meraih peringatan dan keilmuan. Ilmu itu mesti dicari dengan sungguh. Mereka akan mendapatkan berbagai jaminan. Dalam hadis ini kita lihat tersirat, orang yang man salaka thariqan yatlubu bihi ilman, bakal salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Jadi Allah akan mempermudah, memberikan kemudahan ke jalan surga. Jaminan ini merupakan penghargaan yang cukup tinggi bagi peniti jalan untuk meraih ilmu. Inilah orang yang yas'a, semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu itu berarti semangat mencari surga. Karena dia semangat mencari ilmunya, berarti dia semangat mencari surganya. Dia lalai mencari ilmunya, berarti lalai mencari surganya. Keheula we mencari ilmunya, eta ge keheula ka surga. Sama dengan begitu, kira-kira perbandingannya. Jadi kalau semangat. Kemudian innal malaikat atadhu ajnihataha ridon li talibil ilmi. Para malaikat itu merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Ini merupakan jaminan kedua. Orang yang tolab ilmu itu mendapatkan permohonan malaikat. Mereka sangat merendah terhadap orang yang tolab ilmu. Jadi wibawahnya itu diangkat oleh para malaikat. Malaikat itu merendah dan berdoa kepada Allah.
Malaikat kalau berdoa kan di dalam Al-Quran yusolli. Jadi sholawat ya. Sholawat itu bukan hanya orang kepada Rasul, tapi juga malaikat kepada orang. Wa huwa yusolli. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, salawatlah dan salamlah kepada Rasul. Jadi Allah dan malaikat salawat kepada Nabi. Kita pun bersolawat kepada Rasul. Dan malaikat pun yusolli alaikum. Salawat kepada sesama manusia. Dan kita juga sesama manusia salawat. Sholli alaihim. Jadi pengertian sholat itu jamaknya sholawat. Walaupun di dalam keseharian kita sering mengatakan kalau sholawat teh kalau mau sholli Muhammad tapi sholat 5 waktu. Sholat dan sholawat. Jamak dari sholat itu sholawat. Yang ketiga sekarang. Ditandaskan pula wa innal alim la yastaghfirullah. Memohonkan ampun bagi orang yang berhasil mendapat ilmu. Jadi kalau tadi tolabul ilmi, sekarang alim. Kalau alim, orang yang mencari ilmu dan berhasil mendapatkan ilmu. Jadi kalau tadi yang mencarinya, cari ilmu, maka Allah berikan jalan ke surga. Nah sekarang bagaimana yang mendapatkan hasil mencari ilmu itu? Maka mendapat doa agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan ilmu itu di sini dijelaskan bahkan yang memohonkan ampun untuk orang yang mendapatkan ilmu itu seluruh makhluk. Sebagaimana ditandaskan man fis samawat. Apa yang ada di langit. Di sini juga man. Man itu menunjukkan orang yang berakal. Jadi termasuk man itu malaikat juga. Dan kalau ada istilah man fis samawat, ada juga yang beranggapan bahwa manusia itu ada di luar bumi, bisa mawar. Jadi di luar bumi juga ada makhluk. Ada yang beranggapan demikian karena man. Tapi ada juga yang berpendapat man itu bukan ke bisamawat wa man fil ardi. Dan yang ada di bumi. Wal hitan, bahkan hitan. Hitan itu adalah ikan. Fi jawfil lail. Di dalam dasar air, dasar lautan. Di makhluk yang mendoakan bagi orang yang berilmu, yang telah hasil ilmu, itu seluruh makhluk, baik yang di langit maupun di bumi. Semua itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu, yang mencari dan mendapatkannya. Disebutkan pula hingga ikan di lautan, yang mengingatkan ada darat, ada laut, ada darat. Jadi hadisnya kadang-kadang membandingkan, tapi itu memberikan pelajaran bagi kita. Sehingga ada darat, laut, sehingga disebut ikan. Konsumsi manusia juga di berbagai tempat. Sehingga ingat ada ikan di laut. Ikan juga konsumsi manusia. Kan ada hewani, ya, ikan masuk hewani. Dan nabati itu buah-buahan, sayur-sayuran, hewani.
yang dimakan oleh kita, yang dikonsumsi itu daging dan ikan. Dan kesehatan kan menganjurkan ikan itu harus ada selingan ya. Jadi ulah daging, wae ikan itu ya harus ada selingan, ada daging, ada ikan. Makanya di sini disebut oleh Rasul ikan itu konsumsi bagi manusia. Begitu pula tempat transportasi adalah darat, laut, udara. Hanya di tentara juga kan ada angkatan darat, udara. Ini juga ilmu. Jadi sekaligus Rasul itu memberikan ilmu kepada kita. Jadi mencakup berbagai hal, berbagai makhluk yang patut dijadikan bahan penelitian. Hanya disebut itu sebagai bahan penelitian. Kemudian wa inna fadlal alim alal abid kafad khomar lailatal badri rasa awal. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama seluruh bintang. Setelah memberikan jaminan bagi peraih ilmu akan mendapatkan magfirah, maka di sini membandingkan keunggulannya. Orang yang alim, yang mencari ilmu dan berhasil mendapatkan ilmu, maka derajatnya akan lebih tinggi dibanding yang tidak berilmu. Walau rajin ibadah. Gambaran yang berilmu seperti bulan purnama dibanding bintang lain. Itu cahaya bulan purnama adalah terang benderang. Jadi kalau orang yang berilmu itu seperti bulan purnama yang memancarkan cahaya di kegelapan, terang. Sedangkan orang yang beribadah tanpa ilmu, cahayanya seperti bintang-bintang kecil. Cahaya nama ada ahli ibadah. Tapi itu tidak seperti bulan purnama. Jadi kalimat ini juga menggambarkan ayat. Jadi ayat itu ada ayat kauniyah, ayat alam. Ada ayat insaniah berbicara manusia. Dan ayat kauliyah syariah yang dipelajari. Jika di kalimat sebelumnya menggambarkan darat, laut, dan udara, maka di sini digambarkan makhluk lain serta perbandingan cahayanya. Tadi adalah darat, laut, udara. Sekarang mah kalau bintang purnama dan bulan purnama luar udara lagi, di ruang angkasa istilahnya. Perbandingan cahaya. Jadi kita juga diajak oleh Rasul memperbandingkan. Setiap manusia itu dituntut untuk mempelajari berbagai ayat, baik kaumnya, insaniah maupun kaumnya. Wa annal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris. Jaminan ini, jaminan berikutnya bagi yang telah ilmu dan mendapatkan ilmu. Dan mendapatkan ilmu. Jadi diangkat sebagai pewaris Nabi. Hari sarwa aja gitu, tapi pewaris. Pewaris itu kan ada ya, ada derajat. Makanya kan dinasti itu jadi unggulan kan, dinasti itu ada pewarisnya kan. Jadi di unggulan ya. Dinasti. Makanya sekarang ketika rame-rame dinasti, dinasti oke kan dijawab. Dinasti itu kan bagus. Dinasti itu kan bagus. Makanya
Pinter itu Pak Jokowi itu mewariskan kekuasaan kepada anak-anak. Ya anaknya anak pertama presiden, kedua istri wali kota, anak ketiga ketua partai, itu kan mewariskan. Tanen bu, keturunan deh bu, pewaris gitu. Pewaris, walaupun yang lain. Jadi anak itu harus gemilang, harus cemerlang. Harus, tapi yang paling penting di dalam hadis ini Rasul ya mewariskan. Tapi kan kalau punya kekuasaan kan jadi pewaris Nabi punya kekuasaan kan hebat. Makanya kan Arif Amin kan mengatakan ini dua-duanya santri. Calon presiden sekarang kan lagi rame nih. Makanya contohnya calon presiden tuh Amin kan promosinya dua-duanya santri. Jadi itu unggulan-unggulan bahwa para waris kekuasaan. Tapi kalau ulama di dalam hadis ini katakan warasatul waris. Jadi menggambarkan ayat ada alam semesta, ada ayat kauniyah yang diwariskan para nabi mah ayat-ayat wahyu baik Al-Quran maupun Sunnah. Kalau Rasulullah, kalau Ibrahim ya Nabi Musa juga Taurat, bisa Injil kan ayat kauliyah satu. Kemudian wa annal anbiya wa inna yuwarrisu dinaron wa Rasul Nabi itu tidak mewariskan ilmu. Warisan para nabi itu bukan berupa harta seperti uang, apakah dirham, dolar. Sebagai ketegasan bahwa ulama sebagai ahli bukan mendapatkan tentu saja ilmu di sini tidak dibatasi dan apa ilmu yang berkaitan syariah atau yang bersumber dari alam semesta. Namun yang jelas ilmu yang diwariskan para nabi merupakan salah dari Allah yang bersumber dari wahyu. Faman akhodahu akhoda bihadin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi yang mengambil ilmu itu mendapatkan warisan para nabi. Jumlahnya akan lebih banyak dibanding dengan ngambil warisan yang lain. So ayeuna ibu mewariskan kepada anak. Kalau harta kan ada orang tua teh cari harta sebanyak-banyaknya, tua teh pikiran ngebagi-bagi rumah gitu ke anak, ngebagi tanah, ngebagi mobil ke anaknya. Itu juga warisan. Cuman kalau hanya harta yang diwariskan kepada anak, ayah CF nih. Ini juga kelamaan kan habis. Banyak itu berebut warisan.
Kemarin itu kan ada SMA diuruk ku ahli waris karena orang tuanya mewakafkan mungkin tanah, tapi tidak ketahuan mungkin oleh anak-anaknya sudah meninggal atau anaknya masih kecil, diwakafkan mungkin. Sekarang kan diuruk tuh di sana dan tidak ada bukti kan, bahwa kadang-kadang wakaf ke teh sok tidak ada tertulis, tidak ada akte dan sebagainya tuh, karena diuruk oleh ahli waris. Jadi kalau harta itu memang begitu. Jadi kalau mewariskan harta mah kecenderungan untuk diparebutkan, kalau harta. Jadi kan banyak ahli warisnya ari keur aya indung bapak pun gitu. Nah, aya figur bapak. Begitu indung bapaknya meninggal, parebut. Itu banyak itu parebut warisan. Beda kalau yang berilmu, anak-anaknya, orang tuanya banyak juga karena tahu ilmunya, malah justru warisan orang tua teh malah diwakafkan sama supaya orang tuanya dapat pahala. Banyak itu anak-anak yang menyedekahkan, jadi dapat warisan dari orang tua, yang merasa tidak memerlukan, jadi malah diwakafkan. Ada juga yang terbalik, begitu sudah diwakafkan oleh orang tua, makanya di sini dikatakan dipikirkan seharusnya kita waris pada anak pendidikan yang baik. Sebab kalau ilmu itu justru memperkaya orang tua anaknya. Tapi kalau anaknya tidak berilmu, justru harta warisan orang tua habis tuh anak-anak. Tapi kalau anaknya berilmu, justru begitu orang tua sudah tua, mendapatkan dari anak karena anaknya begitu. Makanya kita sedang membahas itu kan surat Al-Ahqaf di Bait Ibrahim. Sekali lagi bahasa akan berlanjut. Warisan ilmu. Warisan dari para nabi di bidang ilmu jika dipusakakan itu akan berkembang, bertambah ilmu itu. Mengambil warisan dari para nabi akan lebih banyak lagi karena sumbernya wahyu. Ilmu yang sumbernya manusia akan terbatas oleh kemampuan dan keahlian masing-masing. Tapi jika warisan ilmu para nabi akan lebih banyak lagi karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru tamuduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andaikan tanaman di bumi, tanaman segala macam di tanaman semuanya dituar gitu, dijadikan pena, dijadikan alat tulis, kalam, dan tintanya air lautan, dan ditambah 7 kali lagi, 7 kali lipat untuk menuliskan agama Allah, untuk menuliskan kalimat Allah atau ilmu Allah. Saya peta tumbuhan jeung tintanya dari lautan, tapi ilmu Allah kan tong
para ahli itu nulisna. Kurang wae je kan ahli kaji surat awal. Sekarang abasa watawal kali. Wah, lu ilmu teh luas ya. Semakin lama semakin luas ilmu. Kalau mengkaji ayat itu, mengkaji ayat Allah maupun hadis secara mendalam itu akan. Jadi kalau kita 5 ayat sudah 2 kali can tamat, ya karena ilmunya isinya banyak gitu. Kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kaitkan dengan hadis, dan itu habis manten alat tulisnya. Ilmu nama mual habis manten alat-alat. Hanya kan tulisan-tulisan saya itu dibahas oleh para ustadz, ya. Kan di tempat-tempat lain juga ada gitu ya. Saya selalu pakai makalah. Nah ini makalah ini sudah ada yang bawa para ustadz di fotokopi itu kan nyebar. Dan kalau dibahas lagi oleh ustadz yang lain, tambah gitu. Tambah banyak itu biasanya. Kalau dibahas oleh ustadz yang lain tuh tambah banyak. Anak saya itu kan suka ngisi ceramah online. Daripada bingung-bingung, cenah buku bapak dibahas. Daripada cenah bingung-bingung cari bahan, buku bapak jadi bahas dibaca. Jangkauannya. Jadi kalau itulah ilmu semakin banyak, cuman kan kenapa tidak terasa ilmunya banyak? Kita kan jarang menuangkan di dalam tulisan. Jadi kalau ilmu yang didapat oleh ibu-ibu Al-Khoirot tiap Jumat, Ibrahim tiap Kamis, gua aja Kamis Jumat. Gue ilmu didapat ibu-ibu dari para ustadz di arsipkeun dicatat gitu. Luas ilmu. Itu akan luas, akan ngajabreg. Ada di jamaah pengajian di Cibolerang itu dulu, dia rajin. Ya pengajian teh makalahnya dikumpulkan. Kita setahun dijilid. Apa namanya? Tukang kopi kan dijilid. Itu cuman biayanya teh 2.500 Bu. Ngajilid ya. Ngajilid bagus. Itu kan ari sakieu mah sok leungitan. Ditempel, ditumpuk, dijilid, dimunel, tebal. Jadi berdasar ayat ini, kalimah atau ilmu Allah itu sangat besar. Bagaikan samudra yang tidak bertepi, samudra yang tidak ada pantainya. Al-ilmu bahrun la syawahil. Ilmu itu bagaikan samudra yang tiada pantai. Semakin jauh kita mengarungi samudra itu, semakin terasa. Orang di sisi keneh di sisi pantai, laut teh ya sempit. Kalau kita menyeberang ke tengah lautan, oh iya, terasa. Ya, laut itu yang tanpa pantai. Perjuangan para rasul itu ilmunya seperti itu. Tidak akan terjangkau kalau kita telusuri terus-menerus. Wa huwa yakhsha, sekarang kalimat wa huwa yakhsha. Gambaran sebagai hamba yang hanya takut pada Allah, tidak takut kepada selainnya.
wa huwa yakhsha. Jadi Ibnu Umi Maktum itu disebut takut. Padahal justru kan dia tidak takut, itu berani. Rasul sedang berbincang dengan para pembesar, dia langsung arsipni ya Rasulullah, tunjuki aku. Berani. Justru itu menggambarkan orang takut. Orang takut hanya kepada Allah. Jadi tergambar. Jadi bukan takut kepada manusia, takutnya kepada Allah. Dan Al-Quran itu memang akan mendapatkan peringatan bagi yang takut kepada Allah. Di sini kan ma anzalna alaikal Quran litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha, surat Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau menjadi susah, malah justru memberikan peringatan dan kemudahan. Dan tadhkirah itu bagi yang yakhsha. Hanya perlu yakhsha. Al-Quran itu diturunkan untuk mendapatkan kemudahan. Jadi kalau kita merasa berat mengamalkan Quran, itu belum yakhsha beneran kepada Allah. Kemudian orang yang jahat seperti Fir'aun bakal menjadi tak, kita diberi peringatan ke Mahmud. Idhaba ila Fir'aun itulah Allahu yatadakkar au yakhsha. Kemudian bahan pelajaran dan penelitian cukup banyak. Seperti manusia, hewan, dan istilah tadi saya katakan ada ayat insaniyah, manusia, ada ayat kauniyah, alam semesta, ada ayat kauliyah, Quran dan hadis. Dan di sini dikatakan kan, alam taro anna allaha anzala minas sama'i ma'an fa'akhrajna bihi samarat mukhtalifan artinya dikatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi semakin tambah ilmu akan semakin takut oleh Allah dan semakin tidak takut oleh selain Allah. Gambaran ilmu. Kemudian segala ciptaan Allah bakal menjadi pelajaran. Inna fi dzalika la ibrah liman yakhsha. Di surat An-Nazi'at. Saya maratonkan tereh asar. Kemudian peringatan itu bakal bermanfaat. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Saya dzakaru may yakhsha kalau bagi yang takut. Itulah kajian kita karena sudah tiba saat lagi waktu asar. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.